Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihan dari kelas 11 A, akan berdakwah dengan tema berdamailah dengan masalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmudu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak para hadirin semua, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan di setiap kehidupan kita. Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap yang hidup pasti punya masalah. Tapi ingat kata Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 289 yang artinya, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ketika kita mempunyai masalah, bukan berarti itu Allah jahat kepada kita. Sesungguhnya Dia itu memberikan suatu kebaikan yang pada kita kalau kita betul dan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari sana. Dan Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Alkisah, ada seorang anak yang datang kepada kakek yang sedang berada di tepi danau yang jernih sekali airnya. Kemudian sang anak itu bercerita tentang keluh kesah persoalannya. Saya punya masalah begini begitu yang berat sekali, katanya. Kemudian sang kakek membawa 2 genggam garam. Yang satu genggam garamnya dimasukkan ke dalam gelas. Lalu sang kakek menyuruh anak itu minum. Lalu dia bertanya, apa rasanya? Kemudian sang anak menjawab, rasanya asin. Dan kemudian dia langsung memuntahkan air tersebut. Kemudian 1 genggam garamnya lagi dia taburkan ke dalam danau. Kemudian sang kakek kembali menyuruh sang anak itu untuk meminum airnya. Kemudian dia bertanya lagi, apa rasanya? Kemudian sang anak berkata, rasanya tidak ada beda sama sekali dengan air yang jernih. Lalu sang kakek menjawab, itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas itu, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan bagimu. Tapi kalau hatimu seluas danau itu, maka sebesar apapun masalah tidak akan berdampak pada dirimu. Dan ingat, ketika kita dapat masalah hari ini, ingat masalah-masalah dulu yang sudah kita selesaikan dan sampai sekarang kita menikmati hasilnya. Dan di dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 yang berbunyi, Inna ma'al yusri yusra, artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ketika kita ada masalah, jangan mengeluh, jangan berlarut-larut pada kesedihan, tetapi lihatlah apa yang menjadi hikmah dalam masalah itu. Sakinah, artinya itu adalah tenang ketika sudah menyelesaikan masalah. Ketika kapal sedang berlayar di samudra, dia pasti melewati banyak sekali ombak yang besar. Tetapi ketika ombak itu sudah lewat, kapal tetap berdiri dengan teguh dan tidak mengalami masalah. Itulah ilustrasinya. Ketika kita teguh dan berhasil melewati suatu masalah, itu membuktikan kita bahwa kualitas di dalam diri kita itu sudah baik dan sudah bagus. Ketika kita punya masalah, jangan cepat-cepat untuk menyalahkan keadaan. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Misal kita meminta sesuatu kepada Allah, tetapi belum juga diberi, itu artinya Allah memberikan hikmah kepada kita. Kenapa? Karena ketika Allah berikan saat itu juga, tetapi kita belum siap, itu akan menjadi suatu masalah yang besar. Misal, kalau kita ingin meminta uang yang banyak, lalu Allah kasih saat itu juga,
Tapi sebelumnya kita tidak mempunyai modal untuk menguasai uang itu, untuk menggunakan dan mengelola uang itu, sehingga uang itu akan mubazir dan menjadi suatu masalah karena tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, itulah mengapa Allah tidak memberikan kita ketika kita meminta sesuatu. Di saat itu juga Allah meminta kita untuk mempersiapkan diri, untuk belajar terlebih dahulu terhadap apa yang kita pinta. Lalu kemudian ketika kita udah siap, insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita pinta. Seperti dijelaskan di dalam surah Ad-Duha ayat 5 yang berbunyi, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Allah sudah menjanjikan hal itu. Pada dasarnya Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, seperti yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Allah selalu memberikan kemudahan kita untuk menyelesaikan suatu masalah, karena sesungguhnya suatu masalah itu adalah hal yang netral. Baik buruknya itu tergantung kita menyikapi dan memaknai masalah tersebut. Mau kita menyikapinya dengan cara yang baik maupun cara yang buruk. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai akal sehat. Allahumma sholli Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya minhum wal alwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalama anfusana wa illam ighfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal zil wal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkuru ala lazim yu'zirkum wa yazkuruhu ala ni'mati yu'zikum wa la zikrullahi akbar.